Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang solihah, hari ini kita belajar tematik lagi. Jadi kita belajar tematik pada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Anak-anak, coba perhatikan bukunya di halaman 182. Kita akan berdiskusi tentang akibat suatu perbuatan. Nah, coba kita lihat gambar pertama. Nah, itu gambar apa anak-anak? Ya, jadi itu adalah gambar anak-anak yang membuang sampah di sekitar pantai. Nah, apa akibat yang ditimbulkan anak-anak? Nah, jadi akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Laut yang merupakan tempat tinggal hewan laut menjadi tercemar, ekosistemnya menjadi rusak, dan dapat memicu terjadinya banjir. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, baik itu di tempat wisata atau dimanapun kalian berada. Gambar kedua, ada gambar anak-anak yang sedang mencoret-coret dinding. Nah, ini juga contoh yang tidak baik ya. Kalau kita mencoret-coret dinding, rumah menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Kalau ada orang kan tidak enak, ya rumahnya kok kotor ya, kok banyak coretannya. Jadi kita tidak boleh mencoret-coret dinding, karena itu bagian dari kebersihan. Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, coba kita lihat ya. Itu ada di kebun binatang ya gambarnya. Nah, itu gambar anak-anak yang sedang berlari-lari di kebun binatang. Nah, ini merupakan contoh yang tidak boleh dilakukan ketika pergi ke kebun binatang. Mengapa anak-anak? Ya, jadi kita harus tetap menjaga tata tertib ketika pergi ke tempat wisata. Nah, kalau kita berlari-larian seperti gambar tersebut, akan berbahaya juga untuk diri kita sendiri. Karena di kebun binatang banyak binatang buas, jadi kita harus tetap menaati aturan yang ada di tempat wisata. Nah, gambar yang terakhir, ada gambar apa anak-anak? Jadi ada anak-anak yang sedang memetik bunga. Padahal di situ ada papan larangan untuk memetik bunga, tapi anak tersebut tetap memetik bunga. Nah, ini juga tidak patut dicontoh karena dia memetik bunga, padahal di gambar tertera dilarang memetik bunga. Nah, akibatnya nanti akan dimarahi oleh petugas, dan juga ini merupakan contoh perilaku yang tidak taat aturan ya anak-anak, jadi tidak boleh kita contoh. Membaca teks wisata di pedesaan. Sebagai agenda terakhir, Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata pedesaan. Di sana, para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Anak-anak bisa terlibat dalam ragam kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, dan bebek. Wayan berlatih menunggang kuda dibantu seorang pawang.
Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Penunggang kuda harus tenang supaya kuda tidak memberontak. Rasti dan Togar memilih untuk memberi makan ayam dan bebek. Di sana, mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Beberapa anak yang lain mencoba memetik sayur dan buah. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Nah, itu merupakan teks bacaan mengenai wisata di pedesaan. Jadi anak-anak, dalam berwisata kita juga harus menaati aturan-aturan yang telah disepakati. Dari bacaan mengenai wisata di pedesaan, apakah kalian menemukan kata yang belum kalian pahami maknanya? Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang makna kata. Ada kata agenda. Nah, agenda ini apa anak-anak maksudnya? Ya, benar. Jadi, agenda adalah acara yang dibicarakan dalam rapat. Kemudian yang kedua, kata pawang. Pawang ini apa? Pastinya kalian sering dengar kan? Ya, pawang adalah orang yang memiliki keahlian istimewa. Misalnya ada pawang buaya, pawang ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemandu. Pemandu itu apa anak-anak? Ya, pemandu itu penunjuk jalan. Misalnya, kita pergi berwisata ke suatu museum. Nah, kita akan dibantu oleh seorang pemandu. Kemudian yang keempat, ada unggas. Nah, unggas ini apa anak-anak maksudnya? Ya, unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu yang mencakup segala jenis burung, dapat dipiara atau diternakan sebagai penghasil pangan, daging, dan telur. Kemudian yang terakhir, aba-aba. Nah, aba-aba ini adalah kata perintah dalam baris berbaris, gerak badan, dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat kalimat dengan menggunakan 5 kata yang telah kita temukan maknanya tadi. Yang pertama ada kata agenda. Coba kita buat ya contoh kalimatnya menggunakan kata agenda. Agenda perjalanan ke kebun binatang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kata pawang. Seorang pawang baru saja menjinakkan ular berbisa. Yang ketiga, pemandu. Saat pergi ke kebun binatang, kami ditemani oleh seorang pemandu wisata. Kemudian yang keempat, kata unggas. Di rumah kakek banyak unggas seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Yang kelima, aba-aba. Ibu guru memberikan aba-aba untuk berlari. Nah, itu adalah contoh kalimat menggunakan 5 kata tersebut anak-anak. Kalian juga bisa mencoba di rumah dengan kalimat yang lain dan menggunakan 5 kata tersebut. Mempraktikkan kegiatan mengantri di tiket masuk objek wisata. Nah, coba kita lihat gambarnya ya anak-anak. Nah, itu adalah gambar berlatih mengantri di loket objek wisata. Jadi anak-anak, dalam berwisata kita harus mematuhi aturan yang ada di objek wisata tersebut. Mengamati permasalahan yang berkaitan dengan pembagian. Ada 54 ekor ayam di peternakan Pak Ardi. Ayam-ayam itu dibagi ke dalam 6 buah kandang besar. Berapa ekor ayam yang ada di setiap kandang? Jadi, cara matematikanya atau cara pembagiannya 54 dibagi 6 sama dengan 9. Jadi tiap kandang ada 9 ekor ayam. Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, banyak kijang di setiap kandang
dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi cara menemukannya yaitu menggunakan pengurangan berulang. Nah, jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Jadi seperti itu ya anak-anak, menjawab soal mengenai pembagian. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.